Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Meskipun tubuh Suliwer belum dewasa, perkembangan tubuhnya telah matang sepenuhnya. Meskipun nampaknya dari kejauhan itu terlihat seperti anak berusia 14 tahun. Tetapi semua orang tahu bahwa dia sudah menjadi wanita dewasa yang dapat menikah dan menjadi seorang istri, atau bahkan seorang wanita dewasa yang memiliki anak. Karena itu, banyak lebah dan kupu-kupu gila di akademi mulai bertaruh di mata Suliwer. Sangat disayangkan bahwa pembicaraan Suliwer dengan orang lain benar-benar diabaikan. Untuk Suliwer, jika dia tidak belajar suatu hari, dia takut dia tidak akan bisa menyusul suaminya. Mengapa Anda tidak memikirkan cinta dan cinta seperti apa yang ingin Anda temani bersama anak-anak kecil ini? Yang paling penting adalah dia sudah punya suami dan punya cintanya sendiri. Bagaimana dia bisa mengabaikan pria lain? Dia Suliwer, tapi bukan poplar berair melihat seorang wanita aneh. Bahkan jika mereka ingin melihat pemikiran aneh, mereka tidak memenuhi syarat. Mereka tidak setampan suami mereka tidak sepengetahuan suami mereka, dan mereka tidak selembut dan setimbang suami mereka. Adapun apa identitas, bakat, posisi, kekayaan. Ini bahkan lebih buruk. Bahkan jika semua laki-laki lain ditambahkan bersama itu tidak sebagus pakaian suami. Oleh karena itu, meskipun ada banyak lebah dan kupu-kupu di sekitarnya, bunga Suliwer selalu mekar untuk Chu Xingyun saja. Dengan berakhirnya periode adaptasi 3 tahun. Mulai dari tahun keempat, semua siswa harus bersiap untuk lomba 10.000 orang. Untuk memotivasi bintang-bintang gerbang abadi, semua ras berlatih keras untuk meningkatkan wilayah dan kekuatan mereka. Menurut aturan, setiap 100 tahun, gerbang peri bintang akan mengadakan balapan besar. Setiap balapan dapat mengirim 3 tim, masing-masing tim hanya dapat memiliki 5 orang. Ketiga tim ini akan mewakili seluruh balapan dan bergabung dalam perlombaan. 3 tim akan terus terlibat dalam bentrokan dengan tim dari berbagai ras dan mendapatkan poin berbeda berdasarkan hasilnya. Pemenang menambahkan 1 poin, pecundang tidak mencetak gol, tetapi tidak kehilangan poin. Setelah akhir Tentousan Races, semua ras diberi peringkat berdasarkan poin yang mereka dapatkan. Perlu disebutkan bahwa, selain kompetisi tim, setiap balapan juga perlu mengirim salah satu Master S yang paling kuat dan elit untuk berpartisipasi dalam pertempuran roda Wanzu. Terus terang, yang disebut pertempuran roda Wanzu adalah kompetisi untuk kekuatan individu. Hanya 1 orang dari setiap ras yang dapat dikirim untuk bertarung melawan tuan dari ras lain. Pemenang menambahkan 1 poin dan yang kalah kehilangan 1 poin. Karena itu, untuk sebuah perlombaan, jika Anda ingin mendapatkan poin tinggi, Anda masih harus mendapatkan poin lebih tinggi di tim. Lagi pula, setiap klan dapat mengirim 3 tim, sedangkan tuan S Elite hanya dapat mengirim 1 tim. 3 tim bisa mendapatkan hingga 3 poin per ronde, dan mereka tidak akan kehilangan poin jika kalah. Karena itu, poin utama harus diperoleh oleh tim. Tapi, juga tidak berarti bahwa roda balap Wanz tidak signifikan. Sebaliknya, perang roda adalah hal terpenting bagi umat manusia. Anda harus tahu bahwa dalam perlombaan balap roda, pemenang akan menambah 1 poin, dan yang kalah akan kehilangan 1 poin. Ini datang dan pergi adalah 2 poin. Sama sulitnya bagi manusia untuk mendapat poin. Tim itu sangat sulit, memenangkan beberapa pertandingan dengan putus asa, dan mengumpulkan beberapa poin berharga. Namun, karena kekalahan beruntun dari perang roda, beberapa poin yang diperoleh langsung redup. Pesaing, bagaimanapun, terus meningkatkan poin karena kemenangan terus-menerus dalam perang roda. Oleh karena itu, catatan perang roda adalah darah kehidupan bagi ras seperti Terrans yang tidak sebagus poin. Terlalu sulit untuk mendapatkan poin, terlalu mudah untuk kehilangan poin, itulah sebabnya ras manusia berada dalam posisi rendah selama ratusan juta tahun. Mulai sekarang, Suliwer telah memilih arah, dia tidak akan bergabung dengan tim manapun, juga tidak akan membentuk tim sendiri. Hanya ada satu tujuan untuk Suliwer, yaitu menjadi kelas elit dan pemain es yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam balap roda perlombaan Wan. Meskipun Suliwer tahu bahwa waktu terlalu ketat, sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu yang terbatas. Tapi Suliwer tidak mau bergabung dengan tim yang didirikan oleh mereka yang punya rencana lain untuknya. Dan, pertanyaan itu, setelah dia menjadi rekan satu timnya, sebagai keberadaan yang bisa hidup dan mati bersamanya, identitas dan status mereka akan terangkat secara tak terbatas olehnya. Untuk saat ini, Suliwer belum menemukan kandidat yang layak. Dan, yang paling penting, Chu Xingyun bahkan mengangkat tangannya untuk mendukung pemikiran aneh Suliwer. Menurut Suliwer, ini pasti agak cemburu pada suaminya. Karena itu, Suliwer diam-diam bersukacita. Jika apapun yang Anda lakukan, pria Anda tidak akan iri dengan Anda, ini bukan kepercayaan, ini bukan kepedulian.
Sayang sekali bahwa, apa yang Suliwer tidak tahu adalah bahwa Chu Xingyun benar-benar tidak cemburu. Di mata Suliwer, dia harus mempertimbangkan segalanya untuk Chu Xingyun dan tidak bisa menurunkan identitasnya. Tetapi di mata Chu Xingyun, sebagai leluhur iblis, dia benar-benar tidak cocok untuk berteman dengan santai. Jika tidak, segera setelah suatu hari, ingatan leluhur iblis Suliwer terbangun, kekuatan klan iblis akan hilang. Bayangkan bisa menjadi saudara dan saudari dengan kaisar, bertempur berdampingan, dan hidup bersama. Bagaimana para menteri dan bahkan orang-orang biasa menghadapinya? Tentu saja, semuanya mutlak. Selama perilaku dan kebiasaan pihak lain tegas dan bermanfaat, bukan tidak mungkin untuk membayar. Tapi jelas, tidak ada orang seperti itu di sekitar Suliwer. Hal yang sama berlaku untuk Chu Xingyun. Bukan seberapa munafiknya dia, atau betapa sombongnya dia, tetapi bahwa semakin sedikit orang, hal-hal dan hal-hal yang dapat dilihat di matanya. Tuan leluhur yang sebenarnya, untuk manusia biasa, sebenarnya adalah peri. Bagaimana peri bisa turun dengan sekelompok orang biasa dan menjual persahabatan dengan sekelompok orang biasa? Jika Anda ingin menjadi teman dengan peri, Anda harus memiliki karakter yang baik, kemauan keras, dan seseorang yang pantas. Selain itu, dalam pandangan Chu Xingyun, sebagai leluhur iblis, Suliwer juga tidak perlu mempelajari seni serangan. Pertempuran Suliwer ditakdirkan untuk diselesaikan dengan kekuatan pribadinya. Bahkan jika seorang pembantu dibutuhkan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Paling tidak itu pasti Chu Xingyun, bayangan darah seperti ini, yang memenuhi syarat untuk masuk ke dunia leluhur, memenuhi syarat untuk bergabung dengan dia melawan musuh. Pada saat ini, belum lagi seluruh Akademi Xuan Huang, bahkan jika itu adalah seluruh bintang Xuan Huang, tidak ada seorang pun yang memiliki potensi. Karena itu, Suliwer tidak perlu memikirkan urusan tim sama sekali. Hanya dengan tergesa-gesa sepanjang waktu dan meningkatkan kekuatan sendiri adalah pendekatan yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Adapun Chu Xingyun, tak usah dikatakan. Jika Suliwer tidak perlu membentuk tim, dia bahkan tidak membutuhkannya. Seorang master leluhur, pergi untuk membentuk sebuah tim dengan sekelompok kentut kecil, dan katakan bahwa Anda dapat menertawakan gigi master leluhur. Namun, meskipun ia tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi, Chu Xingyun tidak akan melakukan apapun. Selama waktu ini, Chu Xingyun juga mengamati sekelompok biksu di Institut Pendidikan Tinggi Xuan Huang. Hari ini, Chu Xingyun sudah pendahuluan, dan telah meletakkan teori dasar 5 elemen yang solid dan sempurna. Tetapi sekarang, dia masih kekurangan kesempatan untuk memverifikasi apa yang telah dia pelajari dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, Chu Xingyun bermaksud untuk menemukan 5 siswa yang pekerja keras dan penuh tekad, tetapi memiliki bakat dan potensi yang biasa, dan ia secara pribadi akan melatihnya. Jin Mu Sui Huo. Menurut atribut 5 elemen, satu siswa dipilih untuk membentuk arai pedang 5 elemen. Ini membuktikan bahwa persepsi Chu Xingyun tentang aturan 5 elemen dalam beberapa tahun terakhir adalah benar dan cacat. Adapun apa yang akhirnya dapat dicapai tim ini dan hasil seperti apa yang dapat dicapai itu adalah kepentingan sekunder. Jika upayanya dapat memberikan kontribusi yang luar biasa bagi umat manusia, itu secara alami lebih baik. Sebagai manusia, setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya umat manusia. Bagi Chu Xingyun, lembaga pendidikan tinggi Xuan Huang ini sangat penting. Namun, dia tidak semua belajar di sini. Daripada mengatakan bahwa Chu Xingyun sedang belajar pengetahuan, lebih baik untuk mengatakan bahwa ia sedang membangun dan menyempurnakan fondasi teoretis 5 elemennya melawan pengetahuan Akademi Xuan Huang. Mulai sekarang, dari perspektif Chu Xingyun saja, pengetahuan dasarnya tentang teori 5 elemen telah sempurna dan sempurna. Namun pada kenyataannya, kesempurnaan ini adalah kesempurnaan yang belum teruji. Sebagai sistem yang lengkap meskipun muncul di permukaan, ia tidak memiliki kekurangan. Namun, Chu Xingyun tahu bahwa, alasan mengapa itu terlihat sempurna adalah karena cacatnya dan tidak ada kesempatan untuk menunjukkannya. Banyak kali, seorang master tingkat master telah membentuk sistem Tao. Di permukaan, sistem ini sempurna dan mengarah langsung ke jalan. Tetapi kemungkinan seluruh sistem ini salah. Hanya karena salah satu loop, kesalahan logis kecil dapat menyebabkan runtuhnya seluruh sistem. Oleh karena itu, sulit untuk membangun suatu sistem. Tetapi ini adalah hal yang paling sulit dan paling penting untuk memverifikasi sistem ini dan membuktikan bahwa keseluruhan sistem itu benar. Yang disebut, pria takut memasuki garis yang salah, wanita takut menikahi pria yang salah. Sebagai seorang beku, hal yang paling menakutkan adalah salah jalan. Jadi selanjutnya, meskipun Chu Xingyun tidak akan berpartisipasi secara langsung, yang disebut Wan Bidabi. Tapi dia akan melatih tim untuk menggantikannya untuk berpartisipasi dalam lomba. Dengan bertarung melawan para elit dari semua kelompok etnis dalam persaingan 10.000 kelompok etnis, kami menguji apakah sistem 5 elemen Chu Xingyun benar. Di waktu berikut, Chu Xingyun dan bayangan darah, serta kehidupan sehari-hari Suliwer, masih tenang, bahagia.
Namun, begitu Anda memasuki akademi, Anda akan melarikan diri dari satu sama lain dan berkonsentrasi pada studi Anda, dan Anda tidak akan terganggu sedikit pun. Mainkan sebanyak yang kamu suka. Ketika Anda berlatih, Anda melakukan yang terbaik. Tidak masalah Chu Xingyun, Su Liuer, bayangan darah. Mereka bertiga sebenarnya adalah orang yang sama. Menghadapi satu hal, mereka tidak akan melakukannya, mereka akan berkonsentrasi pada hal itu, melakukan yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Hanya orang seperti itu yang dapat mencapai ranah leluhur. Tanpa sifat ini, bahkan jika bakatnya tinggi, tidak peduli seberapa kuat potensinya, saya takut bahwa pada akhirnya, tidak ada yang akan terjadi. Inilah yang terjadi di dunia ini, jauh dari cukup untuk memiliki bakat dan potensi. Yang benar-benar bisa menjadi hal besar adalah jenis keberadaan yang memiliki bakat dan potensi yang tak terbatas, dan lebih sulit daripada semua orang. Chu Xingyun, Su Liuer, dan Sui Ying adalah orang-orang seperti itu. Belum lagi, di antara ketiganya, yaitu bahagia, dan kehidupan sehari-hari yang manis dan manis. Di sisi lain, di dalam sekolah menengah Xuan Huang. Seperti biasa, Chu Xingyun memasuki sekolah dan duduk di kursinya. Chu Xingyun memasuki perguruan tinggi pendidikan tinggi selama 3 tahun. Setelah masa adaptasi berlalu, hal berikutnya, saatnya untuk mulai memikirkan Wanbi Dabi. Dalam periode damai lautan bintang-bintang ini, karena tidak ada hubungan antara perang, suku besar dari semua ras adalah yang paling penting dan paling dihargai oleh umat manusia. Satu-satunya tujuan Institut Pendidikan Tinggi Xuan Huang adalah untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin di antara ras besar. Sedapat mungkin, menangkan status dan status kemanusiaan yang lebih tinggi dan berjuang untuk sumber daya yang lebih banyak. Bagi para jenius yang memiliki bakat super dan potensi super, sama sekali tidak ada kekhawatiran, tidak ada tim yang merekrut mereka. Tim yang mengirim Su Liuer undangan hampir seperti ikan mas krucian, membuatnya sangat kesal. Namun, para beku yang benar-benar berbakat dan potensial tidak akan pernah bergabung dengan tim. Tujuan mereka adalah untuk menjadi beku es terbesar dan tertinggi umat manusia. Dengan bakat dan potensi yang disajikan oleh Chu Xingyun, tidak ada yang akan mengiriminya undangan. Memang ini yang terjadi. Dari kumpulan biksu yang sama dengannya, hanya ada 17 orang yang benar-benar menerima undangan. Semua 83 orang yang tersisa diabaikan. Oleh karena itu, tim yang dibangun sendiri telah menjadi masalah mendesak bagi setiap beku. Chu Xingyun tidak khawatir bahwa tidak ada undangan tim, juga tidak ingin bergabung dengan tim manapun. Dia sekarang mempertimbangkan bagaimana menemukan 5 bahan uji untuk menguji sistem 5 elemennya. Bakat dan potensi kelima beku ini tidak bisa terlalu menonjol. Semakin umum, semakin baik. Hanya beku biasa yang dapat mewakili lebih banyak orang. Jika sistem 5 elemen Chu Xingyun hanya efektif untuk para jenius, itu berarti bahwa sistem ini masih memiliki masalah. Hanya mereka yang cocok untuk mayoritas besar, lebih dari 80% beku, dapat membuktikan bahwa sistem 5 unsur ini benar. Tetapi sangat sulit didapat. Jika Anda memiliki kemampuan untuk masuk ke lembaga pendidikan tinggi, mana yang sederhana? Tidak ada bakat, tidak ada potensi, bagaimana bisa diterima di lembaga pendidikan tinggi? Untungnya, Chu Xingyun tidak terburu-buru saat ini, dan dia tidak terburu-buru untuk memulai tes. Dia bisa mencarinya perlahan. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda hanya dapat memilih pria pendek dari pria tinggi. Untuk periode waktu berikutnya, Chu Xingyun telah memperhatikan. Tetapi karena ia khawatir, sebagian besar beku yang dapat diterima di institusi pendidikan tinggi memiliki bakat dan potensi yang cukup, dan mereka bukan manusia biasa. Namun, di bawah eksplorasi Chu Xingyun, ada 5 eksistensi keras kepala yang muncul di cakrawala Chu Xingyun. Meskipun hanya ada 100 anggota yang terdaftar di lembaga pendidikan tinggi setiap tahun. Namun, begitu Anda memasuki institusi pendidikan tinggi, Anda akan menjadi orang dari institusi pendidikan tinggi sebelum Anda mencapai usia 100 tahun. Ada alasan mengapa Wanzu Dabi diadakan setiap 100 tahun. Menurut aturan, para beku yang berpartisipasi dalam perbandingan Dabi tidak dapat melebihi 100 tahun. Jika Anda rileks usia Anda hingga 1000 tahun, saya takut bahwa semua pemain di lapangan akan menjadi Kaisar Zun, atau bahkan Kaisar Surgawi. Dengan cara ini, medan perang seperti apa yang bisa menahan lemparan mereka? Karena itu, ras besar dari semua ras membatasi usia beku yang berpartisipasi, dan harus berusia 100 tahun. Mulai sekarang, semua siswa yang telah mencapai usia 70 di perguruan tinggi dan universitas telah diminta untuk pergi. Alasan untuk ini adalah bahwa hanya ada 30 tahun yang tersisa sebelum generasi leluhur berikutnya. Karena itu, bahkan jika akademi itu sudah berusia lebih dari 70 tahun, tidak peduli betapa berbakatnya itu, seberapa kuat itu tidak berguna. Pada saat Dabi dari alam bawah dimulai, mereka sudah lebih tua. Untuk setiap ras besar di dunia, hanya biksu yang baru lahir yang dapat berpartisipasi dalam 100 tahun terakhir. Karena usianya pada usia 70, ada total 4 atau 5 ribu biksu di Institut Pendidikan Tinggi Xuan Huang mulai sekarang.
Di antara orang-orang ini, banyak dari mereka adalah gorengan tua yang telah berada di perguruan tinggi dan universitas selama bertahun-tahun. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah residu Xuan Huang 5. Tera kuning misterius ini tidak memiliki bakat dan tidak memiliki potensi. Adapun bagaimana mereka masuk, sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Sederhananya, leluhur mereka kaya atau mahal, dan mereka dapat dengan mudah memasukkan mereka ke lembaga pendidikan tinggi tanpa harus lulus penilaian. Kuning misterius itu bebas slak, serakah, malas, pengkhianat, licik, dan serakah. Kelima orang ini semuanya berusia 50-an atau 60-an. Di Akademi Xuan Huang ini, sudah pasti gorengan tua. Selama ini, karena kurangnya bakat dan potensi, kelima orang ini tidak punya niat untuk belajar dan berlatih. Karena itu, judul 5 residu jelas layak untuk namanya. Selain itu, perlu disebutkan bahwa para beku yang tidak memiliki bakat dan tidak memiliki potensi sebenarnya bukan hanya 5 ini. Masih mudah bagi keturunan pejabat tinggi untuk bergabung dengan institusi pendidikan tinggi. Alasan mengapa kelima slak ini terkenal adalah karena kelima orang ini adalah pemimpin dari 5 kampus. Dengan latar belakang keluarga mereka, mereka yang memiliki kekuatan lebih tinggi dari mereka tidak berani memprovokasi mereka. Mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah dari mereka tidak bisa mengalahkan mereka. Oleh karena itu, kelima orang ini secara bertahap menjadi tuan dari 5 kampus utama berdasarkan keunggulan mereka. Apa yang membuat Chu Xingyun paling menarik adalah bahwa orang-orang ini, meskipun serakah, dan serakah, jangan menggertak pria dan wanita, apalagi menindas orang-orang baik. Meskipun bakat dan potensi mereka sangat rendah, tapi hatinya lebih tinggi dari langit, penuh energi dan semangat juang. Bahkan jika dikalahkan itu tidak akan berkecil hati, bertahan dan bertekad untuk mendominasi 5 kampus. Faktanya, mereka melakukannya. Namun, meski di sisi baiknya, tidak ada yang berani memberontak melawan mereka. Tapi diam-diam, tidak ada yang benar-benar mampu membelinya. Mereka yang dapat mengatasinya terlalu malas untuk melihatnya secara umum. Mereka yang tidak bisa mengalahkan mereka juga memandang rendah mereka. Meskipun mereka tidak dapat dikalahkan untuk saat ini, itu hanya karena mereka hidup lebih lama dan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Selama ada cukup waktu untuk semua orang, satu hari cepat atau lambat, semua orang akan menyusul atau bahkan melampaui mereka. Karena itu, meski di permukaan, semua orang akan memberi mereka rasa hormat yang cukup. Namun di latar belakang, mereka memanggil mereka 5 orang Xuan Huang Wushu. Setelah pemahaman dan penyelidikan terperinci, Chu Xingyun akhirnya menetapkan tujuannya. Residu Xuan Huang 5 ini adalah kandidat ujiannya. Namun, meskipun kelima orang ini tidak melakukan sesuatu yang berbahaya, tetapi perilaku mereka tidak cukup untuk menjadi murid Chu Xingyun. Karena itu, Chu Xingyun tidak berniat untuk bertemu dengan mereka, dan bahkan tidak berniat untuk memberitahu mereka bahwa Chu Xingyun ada. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa karena mereka tidak terlihat, mereka bahkan tidak berencana untuk membiarkan mereka mengetahui keberadaan Chu Xingyun, bagaimana mereka harus diajarkan kepada mereka. Sebelum alam leluhur, termasuk para penguasa alam Kaisar Langit, benar-benar tidak ada jalan. Tetapi sebagai penguasa dari dunia leluhur, Chu Xingyun dapat mengendalikan Yuan Shen, langsung memasuki lautan pengetahuan mereka, dan berkhotbah dalam mimpi kepada mereka. Alasan mengapa dia memilih slak ini sebagai produk uji adalah bahwa Chu Xingyun memiliki banyak pertimbangan. Pertama, jika Anda memilih siswa yang baik yang memiliki keunggulan akademik dan akademik yang baik, setelah ujian membuat kesalahan, Chu Xingyun mungkin bersalah. Kedua, jika terjadi kesalahan dengan 5 residu Xuan Huang, Chu Xingyun akan bersalah, tetapi tidak terlalu bersalah. 3 kali, meskipun tidak akan ada master atau magang, Chu Xingyun dan mereka berlima, setelah semua, memiliki realitas master dan magang. Begitu mereka melakukan sesuatu yang salah di masa depan, Chu Xingyun membersihkan pintu guru tanpa terlalu banyak tekanan psikologis. Ketika dia berubah menjadi siswa dengan moral yang baik, dia diajar dengan buruk, dan kemudian dia membersihkan pintu guru. Di tempat keempat, meskipun kelima orang ini tidak terlalu jujur, mereka cukup ambisius, dan mereka bersedia untuk berlatih keras dan berjuang untuk hulu, yang merupakan nilai yang paling dihargai Chu Xingyun. Dengan bakat dan potensi mereka, benar-benar tidak mudah untuk memiliki status yang mereka miliki saat ini. Jika bukan karena kesediaan mereka untuk bertarung, itu pasti tidak mungkin. Prakteknya adalah bertarung melawan langit, bertarung dengan bumi, bertarung dengan manusia, dan bertarung dengan para dewa dan setan. Tanpa hati perjuangan, sulit untuk mencapai level yang terlalu tinggi. Xuan Huang tidak memiliki residu, hal yang paling menyedihkan bukanlah ambisi dan kerja keras mereka. Itu karena mereka tidak memiliki bakat dan potensi untuk menyamai ambisi mereka. Yang disebut kodok ingin memakan daging angsa, konon kesedihan semacam ini. Tidak ada kehidupan kaisar, tetapi penyakit kaisar, slak Xuan Huang ini, adalah 5 tragedi. Oleh karena itu, kelima orang ini adalah subjek tes yang paling cocok untuk Chu Xingyun. Selama Anda mengajari mereka 5 elemen Taoisme dan ilmu pedang, Anda tidak perlu khawatir bahwa mereka tidak akan bekerja keras dan tidak akan bekerja keras.
Semuanya baik-baik saja, itu sudah cukup. Chu Xingyun dapat membiarkan mereka berkembang dan memberi mereka kebebasan. Jika mereka bertindak jahat, menindas yang baik, atau bahkan menggertak pria dan wanita, maka Chu Xingyun akan mengambil hidup mereka, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dengan cara ini, itu bisa dianggap 100 dan tidak akan ada masalah di masa depan. Jangan salahkan Chu Xingyun karena kejam. Sebagai penguasa dunia leluhur, Taoisme dan ilmu pedang yang diberikan oleh Chu Xingyun jelas tidak sepele. Jika rumor itu bukan manusia, itu adalah bencana, dan itu tidak berlebihan untuk menggambarkannya. Setelah membuat keputusan, Chu Xingyun, dengan bantuan bayangan darah, berturut-turut menyematkan sinar pemikiran ilahi pada tubuh Xuan Huang Wuzu dan mengintegrasikannya ke dalam lautan pengetahuan mereka. Malam, Su Liuer tertidur. Sebelum menjadi seorang kaisar, semua beku harus memastikan tidur yang cukup. Kalau tidak, roh mereka akan runtuh cepat atau lambat. Karena itu, bukan hanya Su Liuer, tetapi Wuzu Xuan Huang, juga ingin tidur. Perbedaannya hanya panjang tidur. Larut malam, Chu Xingyun memadatkan Yuan Shen, terbang keluar jendela tiba-tiba, dan terbang melewati tempat yang terang benderang tidak jauh dari sana. Mengandalkan induksi dengan sinar pemikiran itu, Chu Xingyun terbang sampai ke restoran. Melihat ke bawah dari atas, sosok di lantai 3 restoran, yaitu, kamar pribadi di lantai atas, merayap di atas meja, melambaikan tangannya, dan makan. Jelas ini adalah serakah dari 5 residu Li Xuan Huang, Li Qing. Sebelum melihat orang sungguhan, Chu Xingyun ingin berpikir bahwa Li Qing harus menjadi pria gemuk besar yang berkulit putih dan gemuk. Tetapi setelah melihatnya dengan matanya sendiri, Chu Xingyun menemukan bahwa penilaiannya agak tidak akurat. Meskipun Li Qing tidak kurus, dia jelas bukan pria gemuk. Sebenarnya, dia hanya sedikit gemuk. Berbaring di atas kasing, rambutnya berwarna abu-abu dan berserakan seperti kandang ayam. Saat ini, dia memegangi kedua tangannya terbuka lebar, membawa siku besar di tangannya, menggigit mulutnya penuh minyak. Cukup beralasan bahwa dengan latihan kultivasinya, selama dia memberi sedikit perhatian, dia tidak akan pernah terlalu berminyak. Tapi jelas, Li Qing yang rakus ini, semua kekuatan mental dan perhatiannya terfokus pada makanan, dan dia tidak punya niat untuk memperhatikan hal-hal lain. Jadi, setelah makan besar, wajah merah, tangan, lengan baju Li Qing, dan bahkan dadanya semua tertutup berminyak. Melihat cara makan rakus Li Qing, Chu Xingyun tidak tahan untuk menyaksikannya. Dia berharap dia bisa berbalik dan pergi. Sebelum hari ini, Chu Xingyun tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan meneruskan Taoisme dari tubuh seperti itu kepada orang yang tidak langsing. Tapi tanpa daya, Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak bisa pergi. Meskipun begitu tak tertahankan, itu hanya karena itu tak tertahankan, sehingga lebih cocok. Jika ini adalah putra yang tampan, Chu Xingyun akan ragu, dan bahkan akan berbalik dan pergi. Golum. Dengan senyum pahit, Li Qing meraih labu anggur di sebelahnya, dan mengerang dengan kepalanya. Dalam satu napas, saya tidak tahu berapa banyak roh yang dituangkan, lalu Li Qing akhirnya terbaring mabuk di atas meja. Sambil memegang siku besar dengan erat di tangannya, pria itu tidur nyenyak. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, pikiran Chu Xingyun bergerak, Yuan Shen berubah menjadi sekelompok 5 lampu pelangi, dimasukkan ke dahi Li Qing, dan memasuki lautan pengetahuannya. Momen selanjutnya, dalam tidurnya, Li Qing bingung dan tampak muncul di gunung tinggi antara bangun dan tidak bangun. Dari pandangan sekilas, puncak gunung itu megah dan lurus ke langit. Sekitar 100 meter dari Li Qing, di puncak-puncak gunung yang curam, sesosok tulang angin abadi, berdiri di punggungnya, berdiri di atas gunung. Dalam guntur yang ganas, sosok tulang jalan peri, menghadap langit guntur dan kilat mengenakan jubah dan berkibar-kibar ditiup angin. Momen selanjutnya, di bawah pengawasan ketat Li Qing, penatua angin abadi berputar perlahan. Sama seperti orang tua itu berbalik, ribuan petir meledak di atas kubah langit dan pecah pada saat yang sama. Di bawah tekanan Tianwei, Li Qing tidak bisa membantu tetapi menghadapi orang tua itu dan berlutut di bawah gunung. Bangun. Melihat Li Qing berlutut, Taois tulang peri Qing Pao berkata dengan acuh tak acuh dengan suara kuat itu. Mendengar suara ini, Li Qing juga merupakan berkah bagi jiwa. Dia berulang kali mengetuk kepala dan berkata, tolong minta guru Tao untuk menerima saya sebagai murid, dan mengajar hukum Tao abadi Tao. Murid harus perlambat. Mendengarkan kata-kata Li Qing, Taois Qing Pao mengulurkan tangannya dan memotongnya. Mendengar suara Taois Qing Pao, Li Qing mengangkat kepalanya dan memandang ke pihak lain. Seperti yang Anda lihat, Taois Qing Pao, dengan wajah pucat, tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Satu-satunya yang bisa dilihat Li Qing adalah kilat dan guntur di mata pria itu. Menghadapi Li Qing, Taois Qing Pao berkata, Anda dan saya tidak memiliki bimbingan antara guru dan murid. Saya ingin menyebutkan masalah guru. Mendengar Tao Qing Pao, Li Qing tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Alasan mengapa dia begitu sederhana dan rapi, dia membungkuk kepada guru, bukan karena dia ceroboh. Alasan mengapa Li Qing tidak bisa berlutut kepada guru adalah karena Tao Qing Pao di depannya begitu mengerikan.
Nenek moyang Li Qing adalah penguasa super ras manusia, memiliki kekuatan dan keadaan tingkat kaisar. Namun, dibandingkan dengan Taoist King Pao di depannya, leluhurnya tidak punya cara untuk membandingkan. Baru saja, saya melihat momen Taoist King Pao untuk pertama kalinya. Taoist King Pao telah bergabung dengan dunia ini dan langit guntur. Dalam hal ini, bahkan jika leluhur Li Qing tiba, dia tidak bisa menahan prestise yang lain. Yang paling penting, di hadapan bakat dan kualifikasinya yang rendah, leluhur kaisar tidak bisa menyelesaikannya. Tapi jelas Taoist King Pao ini, karena dia bertemu dirinya di sini, ditakdirkan untuk dirinya sendiri. Bahkan, Taoist King Pao ini datang darinya. Meskipun saya tidak tahu di mana saya berada, saya dapat mengesankan Taoist King Pao ini. Namun, sejak kami bertemu, itu adalah takdir. Sejak takdir, Li Qing tidak mau ketinggalan. Dengan bakat dan potensinya, jika dia tidak memanfaatkan setiap kesempatan, dia tidak akan pernah memiliki jalan keluar. Kecewa, mata Li Qing berputar, dan segera dia mendengar suara dari mulut King Pao Taoist. Jelas Taoist King Pao tidak mau menerima dirinya sebagai murid. Tetapi jika itu sama sekali tidak berarti bagi diri sendiri, maka itu tidak akan secara khusus menunjukkan bahwa tidak ada nasib di antara satu sama lain. Sekarang, karena pihak lain secara khusus menunjukkan bahwa tidak ada nasib di antara mereka. Itu menunjukkan bahwa ada nasib lain di antara mereka. Setelah berpikir sebentar, Li Qing berlutut dan berkata, Li Qing tahu bahwa dia tercela dan tidak meminta Tuan Peri untuk mengambilnya, tapi tolong sampaikan pada Tao berikutnya. Melihat Li Qing begitu pintar, Chu Xingyun juga tak terduga. Itu benar, Taoist King Pao ini adalah Chu Xingyun. Awalnya, Chu Xingyun masih berpikir tentang cara membujuk pihak lain untuk mengambil inisiatif untuk meminta saran. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak melewati tiang. Li Qing menemukan tangga sendiri, dan memanjat. Mengangguk diam-diam, Chu Xingyun berkata, tidak apa-apa, pertemuan adalah takdir, aku akan mengajarimu metode Tao dan seperangkat ilmu pedang. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan menghela nafas, pedang datang. Bersamaan dengan suara Chu Xingyun, bambu hijau-hijau muncul dari batu di dekatnya, naik dalam satu baris, dan dalam sekejap itu menjadi bambu hijau 9 bagian. Di antara gelombang tangan kanan, 9 cabang bambu hijau dan daun berserakan, hanya menyisakan sepotong bambu hijau, yang jatuh ke tangan Chu Xingyun. Li Qing melotot dengan acuh tak acuh. Chu Xingyun berkata, kamu harus melihat dengan hati-hati, aku hanya akan berlatih sekali, seberapa banyak aku bisa belajar, itu semua tergantung pada karaktermu. Di antara kata-kata, Chu Xingyun dan bernyanyi dan menari, melambaikan bambu hijau di tangannya, menggunakan bambu sebagai pedang, dan menari. Angin bertiup ke langit dan kera tinggi meraung, dan burung putih Qingsha terbang kembali. Pohon-pohon tak terbatas jatuh, dan sungai yang bergulir. Wan Li selalu menjadi tamu di musim gugur dan telah berada di panggung sendirian selama lebih dari 100 tahun. Kuil-kuil es yang membenci es yang beku dan pahit, menuangkan gelas anggur keruh yang baru berhenti. Melihat Tao King Pao menari-nari tiang bambu hijau dengan bodoh, mendengarkan lagu sedih, Li Qing tidak bisa menahan tangis untuk sementara waktu. Yang lain menertawakannya karena dia terlalu marah, hanya tahu untuk tertawa dan memarahi, makan dan tidur, dan bahkan lebih rakus. Tetapi jika dia tidak makan, minum, atau mabuk, bagaimana dia bisa menghadapi kehidupan yang tak berdaya ini? Meskipun, dia dilahirkan di keluarga yang kuat. Tetapi karena ini, bakat dan potensinya yang biasa-biasa saja membuatnya merasa lebih menyakitkan. Jika Anda dilahirkan di rumah warga sipil, yang biasa akan menjadi biasa, tidak ada yang akan memiliki harapan terlalu tinggi untuk Anda. Tetapi dilahirkan di rumah orang-orang yang berkuasa tidak diizinkan menjadi hal biasa. Terlalu banyak orang yang memperhatikannya, terlalu banyak orang menertawakannya. Jika Anda tidak perlu makan dan minum untuk mengisi hati kosong Anda, bagaimana dia bisa tertidur tanpa menggunakan anggur terkuat untuk melumpuhkan jiwanya? Mulai sekarang, ia memiliki keluarga dan tidak dapat kembali. Dia tidak bisa menghadapi semua orang di keluarga dengan mata sedih dan mata marah. Dia telah bekerja sangat keras untuk tidak berjuang demi hidupnya, dia juga akan menjadi bos kampus IS. Yang lain hanya melihatnya berteriak 5 dan 6 agung. Tapi tidak ada yang pernah melihat bahwa tubuhnya juga tergores di balik baju itu. Tidak ada yang tahu bahwa di malam yang dingin, dia hanya bisa sendirian, berjongkok di sudut, sendirian, dan menyembuhkan luka-lukanya. Dengan bakat dan potensi yang biasa-biasa saja, sangat mudah untuk melawan para jenius tersebut. Mereka yang memenuhi syarat untuk datang ke sini tidak malu-malu. Seringkali, meskipun para jenius itu tidak berani membunuhnya, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengajarinya dengan keras. Terutama para beku yang telah diintimidasi olehnya, jika mereka berhasil dalam latihan mereka dan menyalip Li Qing, bagaimana mereka bisa melewati dia? Namun, di bawah pengaruh identitas Li Qing, tidak ada yang berani berurusan dengannya di depan umum. Tetapi di lorong dan lorong yang gelap, dia tidak tahu berapa kali dia dipukuli di tanah. Ketika dia dipukuli, dia tidak pernah menangis atau meminta bantuan keluarganya. Setelah merawat lukanya, ia akan terus menjadi megah seperti orang lain, seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Dan mereka yang memukulinya secara alami tidak akan dipublikasikan, jika tidak keluarga Li akan mengampuni mereka. Karena itu, dia tidak bisa mengalahkannya, dan ditekan olehnya. Dia yang telah memukulinya lagi, dan ketika dia kehabisan nafas, dia tidak mengenalnya juga. Lagi pula, reputasi keluarga Li, serta kontribusi keluarga Li bagi umat manusia, sudah cukup bagi semua orang untuk memaafkannya karena keras kepala. Dan, pada akhirnya, dia tidak pernah melakukan terlalu banyak. Di masa lalu, jika pukulan itu kembali sekarang, lawan tidak akan lagi peduli tentang itu. Namun, siapa yang tahu penderitaan Li Qing? Setiap tahun, para jenius baru bangkit. Setiap tahun, ia menekan kejeniusan yang baru bangkit. Semua orang hanya melihatnya menekan murid-murid muda, tetapi dia tidak melihatnya bercita-cita dan sedang memar. Saat Taois King Pao bernyanyi dalam puisi tadi, depresi batinnya hanya diketahui olehnya. Li Qing menatap sosok menari Tao King Pao, dan tanpa sadar, Li Qing tersedak. Tetesan air mata besar keluar. Yang disebut, bocah itu menangis dan tidak mengibaskan, tetapi hanya karena tidak sedih. Jelas puisi ini ditulis ke dalam hatinya dan ke dalam jiwanya. Dikombinasikan dengan puisi, Li Qing melihat pedang King Pao Taois dengan sangat jelas. Akhirnya, nyanyian berhenti, orang-orang berserakan. Ketika Li Qing akhirnya terbangun dengan sedih, puncak gunung sudah hilang, dan tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba berdiri, Li Qing melihat sekeliling dan berteriak, "Tuan Peri. Mengapa teknik pedang ini?" Di antara lembah, panggilan Li Qing bergema bolak-balik. Pada saat berikutnya, antara dunia dan langit, sebuah suara yang kuat terdengar, "Himpunan ilmu pedang ini untuk keahlian pedang daun gugur, kamu harus berlatih dengan baik." Mendengar kata-kata Taois King Pao, Li Qing tidak bisa membantu tetapi berbicara lagi, "Bisakah Tuan Xian meninggalkan tabu?" Menghadapi pertanyaan Huang Ting, ada keheningan di antara lembah-lembah itu. Tentu saja, pihak lain tidak ingin meninggalkan tabu. Menghadapi ini, Li Qing tidak marah. Selama dia berkultivasi dengan baik, selama takdir datang, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu cepat atau lambat. Sekarang, karena Dewa Abadi menolak untuk meninggalkan nama itu karena dia tidak layak untuk tahu. Namun, Li Qing percaya bahwa selama dia bekerja keras, suatu hari dia akan mengesankan Tuan Peri. Pada saat itu, Tuan Xian tidak hanya akan menyebutkan namanya, tetapi bahkan mungkin menerimanya sebagai murid resmi. Di antara pikiran-pikiran itu, embusan angin bertiup, dan suara mendengkur terdengar dari samping. Memalingkan kepalanya untuk melihat, ketika pedang itu menari oleh Tuan Peri tadi, tiang bambu yang dia ambil tertinggal. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan tiang bambu mendengus tergelincir dari lereng, dan berhenti di depannya. Membungkuk, Li Qing mengambil tiang bambu dan melihatnya dengan hati-hati. Seperti yang Anda lihat, tiang bambu hijau dan hijau diukir seperti batu giok. Yang paling mengejutkan Li Qing adalah bahwa tiang bambu itu tidak berbentuk silindris. Melihat bentuknya saja, ini gratis dan mudah adalah pedang datar. Di atas tubuh pedang, ada 9 simpul bambu. Sepintas terlihat seperti pedang yang diukir dari batu giok, bersinar dengan cahaya kristal. Lihat baik-baik, pada pedang bambu hijau, ada 2 karakter kuno Bixiao. Jelas, pedang ini adalah pedang Bixiao. Melihat dengan gembira pada pedang yang ditinggalkan oleh Tuan Peri, Li Qingzeng bermaksud untuk memegang pedang, dan menari sesuai dengan ilmu pedang yang diajarkan oleh Tuan Peri. Pada saat berikutnya, pedang Bixiao itu berkibar dan tiba-tiba terlepas dari genggamannya. Di bawah tatapan mengerikan Li Qing, pedang Bixiao berputar di udara, dan kemudian meraung, menusuk di antara mata Li Qing. Dengan teriakan, Li Qing membalik dari kursi. Tubuh berat itu menghantam tanah di sampingnya dengan berat. Menggelengkan kepalanya dengan kosong, dia melihat sekeliling, dan sejauh yang dia bisa lihat, tidak ada gunung yang tinggi, tidak ada Tuan Peri. Ini jelas restoran favoritnya di ruang pribadi di lantai 3. Duduk kosong di tanah, melihat segala sesuatu yang akrab di kamar pribadi. Tiba-tiba, emosi yang sangat hilang keluar dari hati. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah berlari, dan dia suka dengan Tuan Peri. Tapi sekarang sepertinya semuanya hanya mimpi besar karena pikirannya. Santai tubuh, Li Qing bahkan tidak punya energi untuk naik dari tanah. Orang-orang seperti dia hanya dapat memiliki momen sukacita dalam mimpi mereka. Li Qing berbaring di tanah selama setengah jam, Li Qing sulit, dan naik dari tanah. Melihat malam yang dingin di luar jendela, Li Qing tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk kembali. Setelah terhuyung-huyung meninggalkan kamar pribadi, Li Qing bergegas ke konter, dan setelah meninggalkan akunnya, dia menyingkir dari hotel. Di sepanjang jalan yang gelap, Li Qing melaju sampai ke kediaman sementara. Tidak jauh dari sana, araknya melonjak, Li Qing hanya bisa menopang dinding di sebelahnya, dan muntah dengan keras. Berteriak, "Bukankah ini Li Qing kita, Grandmaster Li?" Di antara langit yang pusing dan kegelapan, sebuah suara dingin terdengar dari samping. Mendengar suara ini, Li Qing mendukung dinding dengan satu tangan, menoleh, dan melihat ke arah suara. Seperti yang Anda lihat, seorang pria muda dengan kemeja hijau dan wajah seperti mahkota giok memegang kecantikan yang cantik di tangannya dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Setelah saling melihat dengan jelas, mata Li Qing membeku di sana.
Pria muda ini, bernama Zhang Yu, adalah pria muda yang sangat berbakat dengan potensi besar. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah menghancurkan orang ini sampai mati, saya tidak tahu berapa kali dia dilecehkan. Tetapi sekarang, pihak lain telah menyusul dengan basis kultivasi, dan melampaui dia dalam bidang dan kekuatan. Sekarang jika Anda melakukannya lagi, Li Qing bukan lagi lawan. Li Qing tahu bahwa pemukulan hari ini mungkin tidak terhindarkan. Melihat tampilan Li Qing yang hancur, pria muda itu tersenyum dan berkata, "Jangan bilang aku menggertakmu, selama kamu bisa memberiku 3 pukulan, semua dendam di masa lalu, kami akan menulis." Mendengar kata-kata Zhang Yu, Li Qing meluruskan tubuhnya dengan keras dan bergetar sedikit, "Jika kamu ingin memukul, tekan saja, jangan katakan 3 pukulan, bahkan jika itu 30 pukulan, 300 pukulan, aku mengambilnya." Sangat bagus. Melihat bahwa Li Qing telah tiba pada saat ini, mulutnya masih sangat keras, batu giok itu juga mengepalkan giginya, dan diam-diam kejam. Di sebelah kanan, Zhang Yudao berkata, "Kamu lihat dengan hati-hati, ambil gerakan pertamaku Tyrannosaurus." Bersamaan dengan sorakan Zhang Yu, cahaya berbentuk naga merah meraung dari telapak tangan kanan Zhang Yu, dan melompat keluar. Mengaum, di udara, dalam nyanyian naga yang merdu, Tyrannosaurus yang ganas, seperti makhluk hidup dengan gigi dan cakar terbuka, bergegas menuju Li Qing. Rasakan panas tak terbatas dari naga api. Rasakan dampak mengerikan dari naga api. Tiba-tiba, kulit Li Qing berubah menjadi ekstrim. Di bawah pukulan ini, bahkan dengan kekuatannya, dia terluka serius. Meskipun dia tidak akan mati di sini, dia mungkin akan menghabiskan waktunya di ranjang sakit dalam 3 bulan ke depan. Tapi, melihat naga api yang ganas, gelombang gila akan datang, aku tidak tahu mengapa, dalam benaknya, bayangan bambu hijau-hijau tanpa angin, secara otomatis berayun dengan lembut. Saat berikutnya, di bawah tatapan tertegun Li Qing, tangan dan kakinya tampaknya memiliki kesadaran sendiri. Daun tak berujung meninggalkan Xiao Xia. Dengan bisikan Li Qing, saat berikutnya, tangan kanan Li Qing, seolah-olah dia memiliki kesadarannya sendiri, secara otomatis dan menunjukkan formula. Taktik pedang tangan kanan Li Qing terbalik di antara mereka dan memotong 9 bayangan hijau seperti hantu. Dalam sedikit gemuruh, 9 hantu hijau-hijau tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan. Tetapi masing-masing secara akurat diretas pada tubuh naga api peledak. Setelah serangkaian 9 hantu hijau-hijau, naga api peledak yang kejam itu tiba-tiba, dan voli itu hancur. Ketika dia melihat pernyataan meremehkan Li Qing, dia mematahkan harga dirinya yang sombong, dan Zhang Yu tidak bisa tidak terkejut. Tapi, hari ini, Zhang Yu tidak sama dengan Zhang Yu 20 tahun yang lalu. Ini Tyrannosaurus keluar dari kebiasaan, telah lama bukan satu-satunya trik yang baik. Lama bernafas, Zhang Yudao berkata, "Tanpa diduga, saya belum melihatnya dalam beberapa tahun, meskipun kekuatan Anda belum membaik, tetapi keterampilan pedang Anda telah memasuki negara begitu cepat." Melihat dengan serius ke Li Qing, Zhang Yudao berkata, "Kamu harus hati-hati, selanjutnya, aku tidak akan memegang tanganku." Di antara kata-kata itu, Zhang Yu menggenggam tangannya di depan dadanya, dan di dalam nyala api yang menyala-nyala, Zhang Yu berkata dengan rendah, "Ayo, lalu ambil langkah kedua saya Yanlong Wushuang." Dengan minuman rendah Zhang Yuxu memeluk telapak tangannya di dada, dan pada saat yang sama seekor naga api meledak. Di bawah tatapan Li Qing, kedua naga api baru saja mengebor telapak Zhang Yu, dan mereka terjerat satu sama lain, membentuk gulungan naga api, bergegas menuju Li Qing sambil berputar dengan kecepatan tinggi. Menghadapi adegan ini, Li Qing tidak bisa tidak mati dari kematian. Langkah barusan itu benar-benar bukan inisiatifnya. Dia tidak tahu bagaimana tepatnya trik itu ditampilkan. Sekarang, batu giok itu jelas tidak lagi dicadangkan, dan ia berusaha yang terbaik. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan tingkat serangan ini. Bagaimana melakukan? Mohon ampun. Tidak, dalam beberapa dekade terakhir, meskipun Li Qing telah mengalahkan banyak orang, ia juga telah dipukuli oleh banyak orang. Namun, tidak peduli seberapa parahnya dia dipukuli, dia tidak pernah meminta belas kasihan. Bahkan jika dia terbunuh, Li Qing jelas seorang pria. Melihat dua Yanlong, terjerat dan meledak, mata Li Qing melotot hingga batas. Meskipun dia tidak bisa menghadapi dirinya sendiri, Li Qingning berdiri mati dan tidak berlutut untuk hidup. Melihat bahwa dua Yanlong akan tiba. Dalam pikiran Li Qing, bayangan bambu hijau zamrud berayun lagi. Momen selanjutnya, di bawah tatapan tertegun Li Qing, tangan dan kakinya lagi memiliki kesadaran mereka sendiri, dan dia bergerak sendiri. Sungai yang tak berujung bergulir. Dengan Li Qing bernyanyi dengan suara rendah, saat berikutnya. Tangan kanan Li Qing, antara gelombang vertikal dan horizontal, gelombang gas pedang hijau zamrud, terus melonjak keluar. Saat berikutnya, dengan raungan dua Yanlong, riak hijau tak berujung, satu demi satu, menyapu menuju Suang Yanlong. Dalam sedikit suara, meskipun dua Yanlong masih bergerak maju, kecepatannya semakin lambat. Selain itu, untuk setiap titik ke depan, kedua Yanlong akan tersapu oleh beberapa riak hijau zamrud.
Ketika kedua Yanlong akhirnya bergegas ke 1 meter di depan Li Qing, itu sudah acuh tak acuh. Tanpa sadar menderu, kedua Yanlong itu 1 meter di depan Li Qing, dan mereka tersebar ke langit Mars. Ini tidak mungkin. Melihat pemandangan ini, wajah Batu Giok tiba-tiba tampak biru. Pada saat ini, dia bertanya pada dirinya sendiri tentang kekuatan dan wilayahnya, yang berada di luar Li Qing, dan dia memiliki posisi yang tidak bisa mengalahkannya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dua gerakannya yang beruntun diambil ringan oleh Li Qing. Jika dikatakan bahwa ia telah memesan langkah pertama dan tidak pergi habis-habisan. Langkah kedua ini, dia tidak bertemu sama sekali. Namun meski begitu, dia masih gagal mendapatkan Li Qing. Melihat kulit Zhang Yu tiking, Li Qing tidak bisa membantu tetapi menjadi gembira. Ada apa? Dari mana dua trik ini berasal? Mungkinkah dikatakan bahwa itu bukan mimpi sekarang? Atau mungkinkah Taois King Pao berkhotbah kepadanya dalam mimpi? Namun, yang membuat Li Qing senang dan khawatir adalah bahwa peri guru mengajarinya 8 pukulan ilmu pedang, dan dia sekarang hanya mengingat 4 pukulan pertama. 4 langkah berikutnya, sambil berbicara tentang gerakan pedang, bahkan tidak bisa mengingat puisi. Angin bertiup ke langit dan kera tinggi meraung, dan burung putih Qingsha terbang kembali. Pohon-pohon tak terbatas jatuh, dan sungai yang bergulir. 4 pukulan. Langkah pertama adalah kombinasi sempurna antara gerak kaki dan gerakan pedang. Dapat membuat kecepatan lebih cepat dan melompat lebih tinggi. Langkah kedua adalah kombinasi sempurna dari keterampilan fisik dan pedang. Setelah dibuka, ia akan terbang bebas di langit seperti burung. Gemetaran di seluruh rangkaian ilmu pedang ini benar-benar terlalu kuat. Hanya langkah ketiga dan langkah keempat akan memungkinkannya untuk melompati lawan. Meskipun masih mustahil untuk mengalahkan lawan, tetapi langkah kelima dan langkah keenam sudah cukup. Adapun langkah ketujuh dan langkah kedelapan, Li Qing tidak bisa lagi membayangkan. Selain itu, ini masih praktik pertama pemula, benar-benar tidak dapat memahami esensi ilmu pedang, tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan ilmu pedang. Setelah dia menguasai keempat pukulan ilmu pedang ini, seperti apa rasanya? Hanya berpikir tentang hal itu, Li Qing tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Mengambil nafas panjang, Li Qing maju selangkah dan dengan bangga berkata, "Ayo, ada satu trik terakhir, kamu datang saja ke sini." Melihat Li Qing dengan dingin, Zhang Yu berkata dengan suara yang dalam, "Hei. Meskipun kamu selamat dari dua gerakan pertama, aku sebenarnya tidak meledak semua kekuatan, aku bahkan tidak memiliki wuling." Mendengar kata-kata Zhang Yu, Li Qing meluruskan dadanya dengan bangga dan berkata dengan berani, "Aku juga tahu bahwa aku mungkin tidak bisa menahan langkah terakhirmu." Setelah jeda, Li Qing berkata dengan suara rendah, "Selama bertahun-tahun, saya sering menggertak Anda. Inilah yang saya berhutang kepada Anda." Mendengar kata-kata Li Qing, Zhang Yu tidak bisa menahan nafas panjang, wajahnya belum pernah tegak. Melihat tajam ke arah Li Qing dan Zhang Yu Dao, "Sejujurnya, tahun-tahun ini, aku benar-benar membencimu karena telah menghinaku." Setelah jeda, Zhang Yu melanjutkan, "Tapi, tanpa gangguanmu hari itu, tidak akan ada Zhang Yu hari ini." Di antara kata-kata, Zhang Yu perlahan-lahan menjulurkan tangan kanannya, dan sarung tangan merah berapi-api, secara bertahap muncul di tangan kanannya. Melihat mendalam pada Li Qing dan Zhang Yu Dao, "Saya tidak akan mencoba yang terbaik untuk melakukan langkah selanjutnya, tetapi selama Anda bisa mengikuti, dendam di antara kami akan dibatalkan dalam satu pukulan." Melihat Zhang Yu memadatkan kepala naga wuling, Li Qing tidak bisa tidak bermartabat. Sebagai seorang biarawan manusia, wuling adalah kekuatan inti. Baru saja, tanpa menggunakan wuling, Zhang Yu hampir mengalahkannya. Sekarang, setelah wuling digunakan, kekuatan Zhang Yu harus digandakan. Meskipun Li Qing juga memiliki roh bela dirinya bukanlah roh bela diri dari Departemen Tempur, dan tidak ada bantuan untuk pertempuran. Li Qing's wuling adalah kelas 3 wuling dari Departemen Restorasi Kulyu Wuling. Dan hanya memiliki peremajaan bakat wuling kelas 3. Selama dia tidak terbunuh di tempat, Li Qing perlahan-lahan dapat memulihkan lukanya dengan meremajakan. Selama bertahun-tahun, alasan mengapa Li Qing bertahan sampai sekarang sepenuhnya karena teknik peremajaan ini. Tapi Willow Pahit Willow ini tidak membantu dalam pertempuran. Dengan cara ini, apa yang bisa dia lakukan untuk mengambil langkah ketiga Zhang Yu setelah menggunakan Dragon Head Wuling? Melihat sarung tangan kepala naga Zhang Yu memancarkan api yang menyala-nyala. Merasakan energi yang melonjak, ia melonjak. Tiba-tiba, Li Qing berpikir tentang pedang bambu yang disebut Bixian yang disebut oleh peri-peri dalam mimpi. Memikirkan hal ini, Li Qing meluruskan dadanya, berteriak keras di antara tangan kanan. Seiring dengan suara memarahi Li Qing, aliran udara cian tiba-tiba melompat keluar dari pintu atasnya. Setelah beberapa putaran melayang, pedang bambu hijau muncul di tangan kanan Li Qing. Melihat tangannya, pedang bambu hijau yang sangat dingin. Tiba-tiba, hati Li Qing dipenuhi dengan kebanggaan besar. Pada saat ini, yang berlawanan Zhang Yu akhirnya mengumpulkan energi yang cukup. Sen berkata, "Ayo. Bawa aku langkah ketiga ini, kemarahan Tianlong." Di ciak yang dalam, tangan kanan Zhang Yu meninju.
Dalam sekejap di atas sarung tangan kepala naga, di mulut naga terbuka, bola api hitam merah yang sangat kental berteriak keluar dan bergegas menuju Li King. Rasakan energi kehancuran dalam bola api hitam merah itu. Li King tahu bahwa jika dia tidak bisa mengambil trik, dia pasti akan hancur di tempat. Di bawah ancaman kehidupan, kekuatan spiritual Li King telah bersatu sebelumnya. Langkah kaki berdenyut, malam hijau-hijau di tangannya, menari dengan ringan. Pohon-pohon tak berujung jatuh, sungai yang bergulir. Di antara menyanyi dan menari, malam hijau-hijau, mengayunkan ribuan pedang hijau. Pada saat ini, di bawah ancaman kehidupan, Li King juga meledak semua potensinya. Menggabungkan dua pukulan ilmu pedang menjadi satu pukulan, itu terus-menerus dilakukan. Melihat dari dekat, bola api hitam merah yang sangat kental bersiul ke arah Li King. Pada saat yang sama, di sisi lain, Li King Bi Xiao Bao Jian bergoyang, gas pedang tajam berwarna hijau, meraung. Di udara, daun tak terbatas belum jatuh. Di sisi lain, riak hijau, seperti gelombang ombak, datang melonjak. Di bawah pola silang, energi pedang yang tak terbatas, seperti panah, ditembak dengan panik di bola api hitam merah. Pada saat yang sama, riak hijau zamrud, seperti pisau pedang, memotong bola api hitam merah. Untuk setiap titik ke depan, bola api hitam merah akan menyusut volumenya. Ketika bola api hitam merah akhirnya mencapai Li King 3 meter di depannya, akhirnya dihancurkan di bawah tembakan dan tebasan intensif. Dalam suara tumpul, bola api hitam dan merah meledak ke langit dan meledak ke langit Mars. Pada saat yang sama, pedang Bi Xiao di tangan Li King tidak berhenti. Momen selanjutnya, cabang roh hijau zamrud, seperti pedang panah. Riak hijau seperti pisau, berteriak ke sisi yang berlawanan, Zhang Yu, yang benar-benar kehilangan perlindungannya, menyerbu. Melihat gerombolan roh pedang berkerumun di dalam, Zhang Yu tidak bisa membantu tetapi merasa ngeri. Tidak bisa terlalu peduli, Zhang Yumeng meremas tinjunya, menghantam tanah dengan pukulan, dan meraung keras Qianlong naik ke surga. Seiring dengan raungan Zhang Yu, pilar api dengan diameter hampir 10 meter tiba-tiba meraung dari tanah. Semua riak energi pedang hanya dapat dipotong dengan sia-sia di pilar api, dan tidak bisa mendekati Zhang Yu sama sekali. Melihat adegan ini, Li King akhirnya bangun. Melihat batu giok itu, hampir terbunuh di bawah pedangnya, Li King tidak bisa membantu tetapi terlihat kaget. Untuk melawan langkah tadi, dia sudah keluar semua, dan tidak mungkin untuk mempertimbangkan masalah menjaga tangannya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ketika dia melepaskan kayu tanpa batas dan sungai Yangtze yang tak berujung, dua pukulan ilmu pedang ini dilipat, kekuatannya akan sangat mengerikan. Tidak hanya itu mudah, dia benar-benar menghancurkan naga marah Zhang Yu, dan dia bergegas menuju Zhang Yu. Jika bukan karena trik terakhir Zhang Yu untuk melindungi bagian bawah kotak itu mungkin mayat sekarang. Bahkan gadis di belakangnya harus dikubur bersamanya. Tiba-tiba menghentikan gerakan pedang, Li King menatap Bi Xiao dengan ngeri, dan ada gelombang yang bergejolak di dalam hatinya. Dibandingkan dengan kemarin, Li King hampir tidak ada yang berubah. Satu-satunya hal yang telah berubah adalah penambahan pedang Bi Xiao dan 4 trik pertama dari serangkaian pedang daun jatuh. Tetapi berdasarkan pedang Bi Xiao dan 4 pukulan pertama dari pedang daun jatuh, ia benar-benar melewati pangkat dan hampir membunuh Zhang Yu di tempat. Ini baru 4 trik pertama. Jika dia mempelajari 4 pukulan terakhir dan membuka lipatannya, lalu bagaimana itu akan menakutkan, menangis hantu dan kendo. Ayu, apa kabar, jangan menakuti aku. Di antara kengerian Li King, serangkaian tangisan gadis-gadis terdengar di ruang terbuka di seberangnya. Menatap dengan takjub, pilar api telah sepenuhnya menghilang, dan tubuh Zhang Yu tidak tahu kapan dia jatuh ke tanah. Gadis yang dia pegang tadi, dengan air mata di wajahnya, berjongkok di samping Zhang Yu, menangis dengan suara keras. Terburu-buru, meskipun Zhang Yu berhasil mematahkan trik defensifnya. Tetapi karena dia terlalu tergesa-gesa, Zhang Yu terluka parah oleh energi, dan sulit untuk memulai lagi dalam waktu singkat. Melihat adegan ini, Li King buru-buru berjalan menuju Zhang Yu. Melihat Li King melangkah lebih dekat, gadis itu waspada dan berteriak, "Apa yang ingin Anda lakukan Anda? Anda tidak diizinkan untuk datang." Dihadapkan dengan suara wanita itu, Li King benar-benar tidak tergerak. Berjalan ke Zhang Yu, perlahan-lahan Li King berjongkok. Menonton Li King mendekat, sangat lemah, Zhang Yu tidak bisa membantu tetapi mendesah dan menutup matanya seperti janji. "Karena Anda kalah, Anda harus mengenali Putri Duyung, tidak ada alasan untuk mengatakan." Melihat adegan ini, Li King tersenyum, perlahan mengulurkan tangan dan menekan dada kiri Zhang Yu. Pada saat berikutnya, Zhang Yumeng membuka matanya dan menatap Li King dengan heran. Zhang Yu merasa sangat jelas bahwa tangan besar Li King di hatinya tidak dimaksudkan untuk menyakitinya, tetapi mengirim energi segar yang mengandung vitalitas. Di bawah energi segar, lukanya membaik dengan cepat. Meski, dalam waktu singkat, masih sulit pulih. Namun jelas bahwa cederanya tidak akan terus memburuk. Setelah sedikit perawatan untuk cedera Zhang Yu, Li King mengendurkan tangan kanannya dan perlahan berdiri. Pada saat yang sama, cedera Zhang Yu juga telah dibawa di bawah kendali awal.
Selama dia tidak memulai secara sewenang-wenang, tidak akan ada masalah. Melihat Zhang Yu, dengan bantuan pacarnya, perlahan berdiri, Li Qing berkata, "Oke, saya telah mengambil 3 pukulan, semua dendam antara Anda dan saya akan dibatalkan mulai sekarang." Di hadapan kata-kata Li Qing, Zhang Yu perlahan-lahan menjauhkan tangan pacarnya dan mengangguk, tanpa diduga, "Aku belum melihatnya dalam beberapa tahun, kau benar-benar mengembangkan keterampilan pedang yang tidak terduga." Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Zhang Yu berkata dengan tulus, "Mulai sekarang, keluhan di antara kami sudah berakhir, dan kuharap kita bisa berteman di lain waktu." Setelah berbicara, Zhang Yu berbalik dan berjalan perlahan dengan bantuan pacarnya. Melihat Zhang Yu secara bertahap pergi, mata Li Qing tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.